Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran. Ini untuk matematika diskrit ya, teman-teman. Jadi, pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas tentang graf ya, yang dimana graf itu adalah teori tentang bagaimana keterhubungan antar objek begitu ya, objek-objek yang diskrit. Jadi di sini graf itu untuk merepresentasikan objek-objek diskrit beserta dengan hubungan-hubungannya, begitu ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas keberlanjutan dari materi yang minggu lalu. Jadi di sini kita sudah sampai ke konektivitas atau keterhubungan antar perteks atau antar simpul atau antar objek atau antar titik begitu ya. Saya ulangi kembali. Untuk materi yang kemarin di sini untuk titik ini bisa disebut sebagai perteks atau simpul atau titik begitu ya. Sedangkan yang ini yang garis ya, garis penghubung antara perteks atau garis penghubung antar simpul itu biasa disebut dengan sisi, nah begitu, atau bisa disebut juga dengan edge gitu. Nah di sini untuk connected atau keterhubungan, jadi bisa disebut terhubung begitu ya antar dua simpul, baik itu simpul P1 maupun P2 begitu ya. Nah, simpul P1 dan P2 itu disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2 gitu ya. Lalu si graf G itu disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1, VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke PJ. Nah, kalau misalkan jika tidak, maka G tersebut bukan graf terhubung, gitu ya. Jadi intinya misalkan kalau ini contoh dari graf terhubung ya. Ke semua komponen graf itu terhubung secara directly, gitu. Sedangkan untuk yang graf yang sebelah kanan di sini, ini merupakan contoh graf tidak terhubung karena di sini ada dua komponen di sini ya di dalam graf tersebut. Ada komponen pertama yaitu simpulnya 1, 2, 3, 4 dan komponen kedua itu simpulnya 5, 6, 7, 8. Jadi antar ini misalkan VI ini VJ misalkan ini tidak ada yang terhubung begitu ya. Maka di sini merupakan graf tidak terhubung begitu. Nah, ini contoh-contoh graf yang tidak terhubung. Ini juga sama ya. Simpulnya ini satu graf ya, teman-teman ya. Ini satu graf, ini juga satu graf. Jadi satu graf itu bukan hanya dari A, B, C, D begitu ya. Tetapi di sini ada E, F, G itu merupakan satu komponen. Ada 3 komponen dalam satu graf. Begitu. Yang ini juga sama, ini antar komponen satu dengan komponen yang lain itu tidak ada tidak terhubung begitu ya, maka ini disebut dengan graf tidak terhubung. Kemudian graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Gitu. Terus dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke P dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jadi lintasannya bolak-balik ya, dari U ke V dan juga dari V ke U. Begitu. Jika U dan P tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan P dikatakan terhubung lemah, gitu ya. Di sini ada satu graf dengan simpul 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Dan edge-nya ada yang dari 1 ke 3, dari 3 ke 1, misalkan dari 1 ke 2,
dari 2 ke 3, dari 3 ke 1 misal. Nah, di sini simpul 1 dan 2, sorry, 1 dan 4. 1 dan 4, saya highlight dulu supaya lebih. Nah, ini 1 dan 4 di sini. Begitu. Simpul 1 dan 4 terhubung kuat. Bisa dikatakan terhubung kuat di sini karena ada lintasan dari 1 ke 4 dan lintasan 4 ke 1. Ya, jadi ada dua lintasan bolak-balik begitu ya, antara 1 dan 4. Dari 1 ke 4 lintasannya kemana aja di sini? Bisa dari 1 ke 2 dulu, misalkan terus ke 3, lalu ke 4. Gitu ya. Dari sini, ini ya, kemudian ke sini, lalu kemudian ke sini. Nah, itu untuk lintasan dari 1 ke 4, begitu ya. Terus, Bu, kalau untuk dari ke 4 ke 1-nya bagaimana? Dari 4 ke 1, sorry. Nah, dari 4 ke 1, ini 4 ya. Kita bisa lewat jalur ke 5, lalu dari 5 bisa langsung ke 1. Nah, begitu. Bentar, warnanya udah ganti supaya lebih terlihat ya. Nah, gitu ya. Jadi, ini bisa bolak-balik ya antara 1 ke 4 dan 4 ke 1. Nah, itu simpul tersebut ya dikatakan terhubung kuat karena tadi. Jadi ada lintasan bolak-balik antara 1 ke 4 dan juga 4 ke 1. Walaupun dengan lintasan yang berbeda, begitu ya. Maksudnya lintasan yang berbeda itu bagaimana? Lintasan dengan via simpul yang berbeda begitu ya, melewati simpul yang berbeda. Di sini kan melewati simpul yang berbeda ya. Dari 1 ke 4 itu melewati dulu simpul 2 dan 3 baru ke 4 begitu ya. Tetapi kalau dari 4 ke 1 itu kita melewati simpul ke-5 dulu baru ke 1. Begitu ya. Itu dikatakan strongly connected. Lalu kemudian graf berarah G disebut graf terhubung kuat, begitu ya. Ini untuk yang graf berarah atau strongly connected graph apabila untuk setiap simpul pasang simpul sembarang U dan P di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut dengan graf terhubung lemah. Intinya bahwa kita tahu untuk graf terhubung kuat untuk yang graf berarah itu harus memiliki antar simpulnya itu lintasan bolak-balik begitu ya. Maksudnya bolak-balik adalah bisa dari U ke V, berarti ada lintasan juga dari V ke U. Itu disebut graf terhubung kuat. Tetapi selain dari hal tersebut, berarti termasuknya ke dalam graf terhubung lemah begitu ya. Nah, di sini ada dua graf. Ini dikatakan terhubung kuat karena ini misalkan kita mau dari 1 ke 3 itu eh, ini ya 1 ke 3 ini bisa melewati simpul 2 baru ke 3. Terus juga dari 3 ke 1 juga bisa kembali begitu ya. Ada lintasannya dari 3 ke 1, yaitu dari mana? Dari 3 ke 2 baru ke 1. Berarti ada dua lintasan antar simpul tersebut begitu ya, dari 1 ke 3 dan dari 3 ke 1. Tetapi kalau misalkan yang ini untuk graf yang di sebelah kiri ini ada graf dengan simpul 1, 2, 3, 4. Arahnya sudah ada begitu ya.
Dari satu ke dua itu memang terlihat strongly connected karena bisa dari satu ke dua dan dua ke satu. Tetapi kalau misalkan sudah ke tiga, misalkan dari satu ke tiga, ini bisa apa namanya hanya satu arah begitu ya, dari satu ke tiga saja. Dari tiga ke satu itu tidak bisa. Bisa dilihat dari mana? Dari satu ke tiga itu bisa melewati simpul kedua, baru ketiga. Tetapi kalau dari tiga ke satu itu tidak ada lintasannya. Ini dari tiga mau ke satu itu tidak ada arah untuk yang ke arah simpul kedua, begitu ya. Tiga ke empat, ya sudah sampai sini. Jadi tidak bisa kembali lagi ke satu, begitu. Makanya di sini untuk graf yang sebelah kiri itu disebut dengan graf berarah terhubung lemah, begitu. Nah, ini untuk graf berarah terhubung kuat, di sini ada satu graf, silakan diperiksa apakah apa namanya graf tersebut memang strongly connected atau strong connected gitu ya. Nah, di sini selalu ada lintasan dari sepasang simpul manapun. Gitu ya. Ini dari tiga itu ada sepasang gitu ya, dari arah masuk dan keluar. Terus simpul satu juga ada arah keluar dan arah masuk. Simpul kedua juga ada arah keluar dan arah masuk, begitu ya. Dan kesemuanya itu memiliki simpul yang, memiliki lintasan dengan sisi yang sepasang. Sepasang tuh ada yang masuk dan ada yang keluar begitu ya. Kalau misalkan sudah seperti itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa graf tersebut saling terhubung kuat begitu ya antar simpulnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada overgraph atau subgraph dan komplement subgraph-nya, gitu ya. Di sini misalkan G sama dengan T dan E, maksudnya adalah graf. Di sini komponennya adalah vertex dan edge atau simpul dan sisinya adalah sebuah graf di mana G1 itu adalah V1 dan E1, terdiri dari V1 dan E1 adalah sebuah subgraf dari G. Jika V1-nya itu merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Begitu. Terus komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 itu merupakan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Gitu ya. Maksudnya apa? Di sini kita langsung aja ke contoh begitu ya. Jadi di sini ada satu graf ya, ada satu graf G1 begitu. Di sini ada graf G1, terus di sebelahnya yang B ini untuk sebuah subgraf atau upograf. Jadi si subgraf ini itu adalah himpunan bagian dari G1 ini ya, teman-teman ya. Jadi bisa terlihat di sini simpulnya 1, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 3, di sini harusnya 4 ya, teman-teman ya. Sebentar. Saya ganti pakai ini saja. Di sini 4. Ya, tuh. Nah, ini 4 ya, bukan 3. Jadi di sini simpulnya 1, 3, 4, 5. Begitu ya, dengan sisi-sisinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sisinya itu adalah, kalau ini kan untuk subgrafnya, berarti yang sebelahnya ini adalah komplement dari graf tersebut, begitu ya, atau komplement subgrafnya.
Nah, di sini komplement dari subgrafnya, karena di sini sudah ada simpul 1, 3, 4, 5 dengan sisi-sisi seperti ini, maka yang komplementnya adalah sisanya. Begitu ya, sisanya. Dengan sisi simpulnya itu yang bersisian ya. Ya ini simpulnya masih tetap 1, 3. Di sini tapi ada 2, ada 6, dan ada 5 begitu. Tapi sisinya ini hasil pengurangan. Sisinya hasil pengurangan dari G1 dikurangi subgrafnya. Di sini G1 itu eh, ada berapa line? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi ya teman-teman ya. Nah, sedangkan di subgraf itu ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 8 dikurangi 4, sisanya adalah harusnya ada 4 begitu ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi seperti itu hubungan antara graf, subgrafnya dengan komplementnya. Seperti itu. Lalu kemudian di sini komponen graf ya atau connected component adalah jumlah maksimal subgraf terhubung dalam graf G. Misalkan di sini ada graf G, di bawah ini memiliki 4 buah komponen. Nah, di sini ini semuanya ini merupakan satu buah graf ya, satu kesatuan graf. Nah, ini semuanya ini adalah satu-satu kesatuan graf yang dimana komponennya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Begitu ya. Kemudian di sini pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum subgraf yang terhubung kuat. Jumlah maksimum subgraf yang terhubung kuat. Di sini graf di bawah ini memiliki 2 buah komponen terhubung kuat. Di sini ada 1, 2, begitu ya. Lalu kemudian subgraf merentang. Untuk subgraf merentang di sini subgraf G1 itu sama dengan P1, E1 dari G sama dengan P, E dikatakan subgraf rentang jika P1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Begitu. Jadi intinya kalau misalkan yang dikatakan subgraf merentang, ini di sini semuanya subgraf ya, termasuk subgraf ya. Ini subgraf gitu dari graf G. Graf G memiliki subgraf yang ini juga subgraf yang ini gitu ya. Nah, dikatakan merentang jika semua simpul yang di graf itu ada di subgrafnya. Gitu ya. Hanya saja untuk verteksnya itu berbeda gitu ya, bisa jadi berbeda ya. Teman-teman misalkan di sini graf G, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan vertex seperti ini, bentuk seperti ini. Kemudian subgraf rentangnya itu adalah sebagai berikut. Harus semua simpul ada di subgrafnya. Di sini misalkan simpulnya 1 sampai 5 berarti kalau mau dikatakan rentang, subgraf rentang, maka simpulnya harus sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya teman-teman untuk simpulnya atau perteknya gitu ya. Sini sudah, kemudian hanya saja di sini tidak ada sisi ini. Maaf. Tidak ada sisi ini dan ini. Begitu. Lalu kemudian kenapa yang ini tidak disebutkan sebagai subgraf rentang gitu ya? Karena di sini simpulnya tidak semuanya ada. Jadi hanya 1, 2, 3 simpul yang ada. Tetapi 4, 5-nya tidak ada. Maka graf yang bagian C ini itu dikatakan bukan
subgraf merentang dari G. Begitu. Lalu kemudian ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Gitu ya. Jadi cut set itu selalu menghasilkan dua buah komponen. Nah, pada graf di bawah di sini ada hubungan atau apa namanya H 1,2, 1,2, 1,5, 1,5, 3,5 dan juga 3,4. Ini saya coba buat ya. 1,2, 1,2 supaya lebih terlihat. Oke. Agak besar. 1,2 begitu, terus 1,5 1,5 kemudian 3,5 3,5 dan 3,4. Nah, ini adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung gitu ya. Jadi kalau misalkan cut set ini yang tadi ya 1,2, 1,5, 5,3, 5,4 begitu ya. Apabila sisi-sisi tersebut itu dibuang, maka nanti atau akan menyebabkan si graf tersebut tidak terhubung, akan menghasilkan dua komponen. Misal tadi ya sudah 1,2, 1,5, terus 5,3 dan 3,4. Ini semua kita buang, yang ini ya, yang ini kita buang semuanya. Maka nanti menjadikan graf tersebut menjadi dua graf. Sorry, dua komponen ya, bukan dua graf. Menjadikan dua komponen terpisah, yaitu komponen yang pertama itu dari 1,3 ya, simpulnya 1 dan 3. Kemudian komponen kedua yaitu 2, 5, 2, 4, 5, 6. Begitu ya. Karena ini tadinya kan ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini, dari sini ke sini. Nah, terus dari sini ke sini ya. Kemudian dari sini ke sini. Begitu kan tadinya seperti ini. Nah, tadinya seperti ini, tapi karena kita menggunakan si cut setnya ini, cut set yang tadi itu dihilangkan gitu ya, dihilangkan yang ini, yang akhirnya menjadi dua komponen begitu. Itu yang dinamakan dengan cut set. Jadi kalau misalkan cut set itu adalah himpunan sisi yang bila dibuang menyebabkan si graf tersebut tidak terhubung kembali atau menjadikan dua graf, dua graf lagi, dua komponen gitu. Lalu kemudian ada graf berbobot. Graf berbobot itu apa? Yaitu graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga gitu ya. Di sini untuk H-nya, setiap H-nya itu diberi nilai atau harga atau bobot. Seperti halnya pada graf di bawah ini, begitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah weighted graph atau graf berbobot, begitu ya. Di mana setiap sisinya sudah ada bobot nilainya, yaitu misalkan dari H-nya DC, begitu ya, maka bobotnya 14. Sisi BC bobotnya 9, sisi AB bobotnya 12, sisi AE bobotnya 10 dan seterusnya begitu ya. Yang ini juga sama weighted graph atau graf berbobot di mana sisi-sisinya memiliki bobot nilai begitu ya.
AD itu bobotnya 2, CB bobotnya 1, AC bobotnya 10, dan AB bobotnya 4. Tetapi kalau yang graf sebelah kanan, paling kanan, ini disebut unweighted graph atau graf tidak berbobot karena tidak memiliki bobot nilai untuk setiap sisinya, gitu. Di sini ada beberapa graf khusus. Yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Nah, untuk graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn, gitu ya. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikalikan dengan n-1 dibagi 2, begitu ya. Di sini untuk contoh-contoh grafnya, untuk K1 ini isolated vertex ya. Terus di K2 ini antar simpulnya terhubung begitu ya, dikatakan graf lengkap juga. Ini juga K3 sama graf lengkap karena setiap simpulnya terhubung begitu ya. Terhubung ke semua simpul lainnya. Di sini misalkan 1, 2, 3, misalkan di sini 1 terhubungan dengan 2 dan terhubungan dengan 3. 2, 1 dan 2, 3 juga terhubung begitu ya, dan seterusnya. Keempat juga sama, setiap simpulnya terhubung dengan simpul yang lainnya gitu ya. Ini karena di sini misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, kita ambil yang ini karena simpul yang lainnya adalah jumlahnya 3, berarti ada 3 kaki atau 3 sisi begitu ya. Maka ketiganya terhubung dengan simpul-simpul yang ada. Ini K5 juga sama, setiap simpulnya terhubung dengan simpul lainnya. K6 juga sama gitu ya. Nah, ini jumlah sisi di dalam graf lengkap adalah sebagai berikut. Untuk K1 itu tidak ada sisi karena dia termasuk dalam isolated vertex ya. Untuk K2 ini sisinya 1, untuk K3 sisinya 3, untuk K6 sisinya 6, untuk K5 sisinya 10, dan seterusnya sampai dengan K12 sisinya adalah 66. Bisa dicari dengan menggunakan rumus tersebut. N kali N-1 dibagi dengan 2. Misalkan ada K3 ya, di mana simpulnya ada 3, berarti di sini kita masukkan angka 3 untuk N-nya. Berarti N, kita ganti angka 3, 3 dikali dengan 3 kurangi 1. 3 kurang 1 adalah 2, berarti 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berarti 3. Berarti K3 jumlah sisinya adalah 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu pun bisa dicari untuk sampai dengan K12 dan seterusnya. Begitu. Lalu kemudian ada graf lingkaran. Di sini graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Berderajat 2, graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan CN. Maksudnya itu adalah berderajat 2 itu satu simpul itu ada sisinya, jumlah sisinya adalah 2. Ingat ya, untuk pertemuan kemarin, untuk derajat itu adalah jumlah sisi atau jumlah H, gitu ya. Nah, di sini untuk yang dikatakan graf lingkaran, even grafnya tidak berbentuk bulat sempurna, begitu ya, tetapi dikatakan lingkaran jika graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi setiap simpulnya di sini berderajat 2 ya, bisa dilihat dari graf pertama paling kiri, kedua, ketiga, keempat, itu semua simpulnya di sini jumlah sisinya adalah 2. Gitu ya. Seperti itu. Terus graf teratur atau regular graphs, graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama, disebut graf teratur begitu. Jadi maksudnya adalah setiap simpulnya jika derajatnya atau jumlah sisinya ya ada 3, berarti setiap simpul jumlah sisinya memiliki 3, begitu ya. Sama seperti graf yang dicontohkan ini. Ini simpulnya ada 4 biji simpul, 4 simpul begitu ya, dengan sisinya jumlahnya sama yaitu 3.
Simpul pertama 1, 2, 3, simpul kedua sisinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Semuanya 3, begitu ya. Jadi apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R dibagi 2. Begitu ya. Seperti itu. Di sini ada latihan. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang memiliki 16 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama dan setiap simpul berderajat kurang dari sama dengan 4. Jadi di sini jawabannya tiap simpul berderajat sama itu berarti dikategorikan sebagai graf teratur. Gitu ya. Graf teratur bisa di Nah, ini sorry. Nah, ini graf teratur itu NR dibagi 2. Jadi kalau kita cari jumlah sisi pada graf teratur itu tinggal menggunakan rumus tersebut gitu ya. Nah, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR dibagi dengan 2. Jadi, N sama dengan 2E dibagi dengan R sama dengan 2 dikali 16 dibagi R. Gitu ya, sama dengan 32 dibagi R. Untuk R-nya sama dengan 4, di sini kan R-nya atau jumlah simpulnya berderajat lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 4, bukan lebih kecil ya, sorry. Lebih besar sama dengan 4. Kita ambil dulu yang 4 karena ini bisa sama dengan 4 juga. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu di sini N sama dengan 32. Tadi ya, kita sudah dapat 32 per R. R-nya adalah 4, kita ambil yaitu 8. Jadi 4 itu adalah jumlah simpul maksimumnya. Gitu ya. Lalu kemudian untuk R yang lain, misalkan R lebih daripada 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Otomatis nanti bisa lebih sedikit ya untuk N-nya atau jumlah simpulnya akan lebih sedikit. Karena si R ini kan sebagai pembagi ya, teman-teman ya, sebagai pembagi. Maka kalau misalkan kita ambil saja R-nya sama dengan 8 begitu ya, maka N-nya adalah 32 dibagi 8. Didapat 4. Nah, di sini tidak mungkin membuat graf sederhana kalau misalkan N-nya 4 begitu ya. Terus R 16 begitu ya. Kita ambil R-nya 16, maka N sama dengan 32 dibagi 16. Dibagi 16 sama dengan 2. Dan juga tidak mungkin membuat graf sederhana. Graf sederhana itu yang tadi ya. Nah, ini dengan graf lengkap ya. Jadi nanti tidak akan lengkap karena N-nya 2 gitu ya, tidak bisa sederhana. N-nya 2 nih, N-nya 2 nih. Berarti simpulnya hanya 2, titiknya hanya 2 gitu ya. Titiknya hanya 2, tetapi eh, R-nya 16. Jadi tidak mungkin membuat graf yang sederhana ya. Pasti sisinya akan sangat banyak sampai 16 buah sisi begitu ya. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah. Ini maksimum dan minimum begitu. Jadi yang paling masuk logika kita membuat graf sederhana dengan 8 simpul begitu. Lalu kemudian ada graf bipartit atau bipartit graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian P1 dan P2, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G, V1, V2. Begitu ya. Jadi di sini
Misalkan ada beberapa simpul di P1 dan ada beberapa simpul di P2. Di P1 ada 2 simpul, di P2 ada 3 simpul. Begitu ya. Gitu, di sini P1 dan P2. Terus kemudian sedemikian hingga sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul. Jadi dari simpul P1 menghubungkan ke simpul P2. Terus juga dihubungkan kembali ke P1 gitu ya. Hubungkan lagi ke P2. Nah, itu disebut dengan graf bipartit ya, teman-teman ya. Lalu graf G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi P1 dan P2 ya. Di sini bisa dibagi menjadi P1 dan P2 di mana P1-nya itu simpulnya A, B, D. A, B, dan D. A, B, dan D. Terus P2 adalah C, F, G. C, E, F, G. Nah, ini bisa dibagi dua ya, pertek 1 dan pertek 2 begitu ya, dengan anggota himpunannya yang pertek 1 itu adalah A, B, dan D, kemudian pertek 2 C, E, F, G gitu ya. Nah, ini antar pertek 1 dan pertek 2 itu terhubung begitu ya, bisa terhubung. Terus untuk contoh, walaupun di sini agak sedikit abstrak ya untuk bentuknya. Nah, ini di contoh graf bipartit lainnya, ini seperti ini. Di mana pertek 1 itu sama dengan H1, H2, dan H3. H1, H2, dan H3 yang bagian atas, ini pertek 1, bagian bawah pertek 2. Terus yang ini juga sama, ini graf bipartit yang di mana pertek 1 itu adalah simpul yang paling tengah, dan pertek 2 adalah simpul-simpul lain yang di pinggirnya, begitu ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah ini graf bipartit? Bukan, gitu ya. Apakah ini graf bipartit? Ya, betul. Ini merupakan graf bipartit. Jadi, kalau misalkan supaya lebih mudah untuk diidentifikasi apakah graf tersebut graf bipartit atau tidak, bisa digambar ulang menjadi gambar sebagai berikut. Yang dimana pertek 1 itu terdiri dari 1, 1, 4, 6, dan 7 gitu ya. Dan pertek 2 itu adalah 2, 3, 5, dan 8. Jadi kalau digambarkan ulang sebagai berikut ya. 1, 4, 6, 7 sebagai pertek 1, 2, 3, 5, 8 sebagai pertek 2. Jadi untuk bagian 1 graf materinya sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian 2. Terima kasih.